Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Gisela Shalmita Victoria dengan NIM 24050040147. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS dari Hukum Dagang yang diampu oleh Bu Lia Nuraini SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil materi dari bentuk-bentuk badan usaha. Jenis-jenis badan usaha ada koperasi, BUMN, dan BUMS. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama itu jenis-jenis badan usaha seperti koperasi, BUMN, dan BUNS. Yang pertama, kita masuk ke materi koperasi. Jadi, koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Nah, koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis, kemudian pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian ada modal, selanjutnya ada kemandirian dan pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir ada kerjasama antar koperasi. Nah, jenis-jenis koperasi itu ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Materi selanjutnya itu ada BUMN. Nah, badan usaha milik negara atau BUMN sendiri ialah badan usaha yang mempermodalkan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Nah, BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu ada Perjan, Perum, dan Persero. Kemudian, Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang menggunakan modal Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perian-perian tersebut. Nah, contohnya itu ada PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Kini berganti menjadi PT KAI. Kemudian ada Perum. Perum adalah Perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Nah, sama seperti Perjan, Perum ini dikelola oleh masing merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau go public dan statusnya diubah menjadi Persero. Kemudian Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, yang dimana tujuannya itu didirikan Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua itu memberi pelayanan kepada umum. Kemudian modal pendiriannya berasal atau seluruhnya dari kekayaan negara, yang pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Nah, badan usaha ditulis itu dalam nama perusahaan. Kemudian perusahaan ini tidak diperoleh oleh fasilitas negara. Kemudian kita masuk ke dalam materi BUMS. BUMS atau badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Undang-Undang 1945 pada pasal yang 33 bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah pengelolaan sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta ini dibedakan atas perusahaan persekutuan, kemudian ada firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas, dan yang terakhir ada yayasan. Terakhir, yaitu yayasan, adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Nah, badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.